Saat ini Anda lagi menyaksikan The Inspirator di Binus TV, sebuah program yang akan memberikan motivasi dan inspirasi yang kami akan mengumpas tuntas kisah perjalanan daripada semua narasumber kami melalui proses perjalanan dan bagaimana sikap menghadapi setiap masalah dan rintangan sehingga mereka bisa seperti hari ini. Maka kami sebut program ini sebagai The Inspirator. Dan hari ini luar biasa, kita akan wawancara satu orang yang sangat luar biasa, satu anak muda miliarder yang dimana saya tahu kisah perjuangannya sangat luar biasa. Dan telah hadir di studio kita Bapak Chandra Putra Negara. Apa kabar, Bro? Baik sekali, Bro. Ya. Oke, jadi bagaimana? Apa kesibukan saat ini, Pak Chandra? Ya, saat ini kesibukan saya seperti biasa. Saya menjalankan bisnis saya yang sudah saya tekuni kurang lebih selama 14 tahun yang lalu. Wow, ya. Ya, dan hari ini seperti biasa saya menjalani aktivitas saya sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pembangun bisnis jaringan yang ada tersebar di seluruh kota di Indonesia. Jadi kesibukannya sekarang jalankan bisnis ini. Jalankan bisnis ini. Saya dengar saat ini juga udah mulai banyak diundang jadi public speaker ya. Betul, karena mungkin gara-gara saya nulis buku Badai Pasti Berlalu yang sudah saya rilis per tahun 2012 kemarin. Saya pasarkan melalui toko buku Gramedia dan rupanya banyak sekali yang narasumber ataupun media cetak yang juga melihat satu kisah hidup yang unik dari diri saya. Jadi banyak diundang oleh sebagai public speaker, juga tampil di majalah dan sebagainya. Nah, kalau saya boleh tanya, saya sudah baca tentang banyak perjuangan tentang Bro. Boleh bicarakan, jelaskan sedikit ke kita gitu. Ya, jadi awal sebetulnya perjuangannya seperti apa? Awal perjuangannya ya. Jadi sebetulnya ini semua dimulai ketika kalau dalam dunia bisnis, saya tuh mulai mengenal dunia bisnis itu waktu usia 12 tahun. Wow. Ya, jadi saya mulai membantu paman saya. Waktu itu ada kesibukan sebagai seorang anak SD yang tamat SMP, kemudian saya mulai belajar. Nah, puncaknya waktu saya usia 17 tahun, waktu itu usaha orang tua saya sudah mulai dalam tanda kutip agak ada masalah, sehingga kita sebagai seorang mahasiswa waktu itu mau nggak mau, karena kita sudah kuliah kan kita harus bayar uang kuliah sendiri. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk bagaimana supaya tetap saya eksis kuliah, sedangkan orang tua ini dananya sudah mungkin boleh dikatakan sangat minim untuk meneruskan kita kuliah. Saya memutuskan menjadi seorang guru les. Waktu itu jadi saya 17 tahun starting dari guru les, dan waktu usia 17 tahun saya sudah boleh dikatakan tidak minta uang lagi sama orang tua. Oh gitu. Jadi kisah perjuangan bahkan dari sangat muda dan bahkan dari seorang guru les. Nah, kalau kita ngomong-ngomong, apa yang bisa membuat Bro sampai seperti hari ini? Karena sebelum kita bahas lebih jauh lagi, saya baca banyak sekali pencapaiannya, bahkan telah mencapai 1 juta US dollar sebelum umur 30 tahun. Betul. Jadi bagaimana dari seorang guru les bisa seperti ini, dan juga kisah perjuangannya seperti apa supaya bisa seperti hari ini? Jadi sebetulnya itu nggak ada yang kebetulan ya. Yes, betul. Itu kisahnya terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, sebetulnya yang paling utama itu waktu saya berusia 17 tahun masih aman-aman aja, tapi puncaknya itu waktu saya berusia 19 tahun. Nah, waktu itu waktu usia 19 tahun saya itu, karena kalau saya nggak salah waktu itu 19 tahun tahun 95 ya. Nah, waktu itu saya 95 96 ada masalahnya di sini karena waktu itu orang tua Indonesia waktu itu kan terkena krisis moneter tuh puncaknya tahun 97 ya. Nah, waktu itu kondisi perekonomian juga agak sulit, sedangkan kondisi orang tua juga agak sulit. Saya dikenalkan ke satu dunia bisnis sama salah seorang murid les saya waktu itu, ceritanya begitu. Jadi murid les malah yang mengajak ke dunia bisnis. Jadi ceritanya lucu gitu loh. Ini saya memberikan dia les privat pada murid, tapi dia nggak konsen. Tapi dia justru malah mengenalkan dunia bisnis. Saya ngomong gini sama dia. Satu kata yang menggelitik dan mengubah saya. Dia berkata begini, kamu harus ngerti fisika, kamu harus ngerti matematika supaya kamu itu suatu hari bisa menjadi orang yang berhasil. Saya ngomong gitu. Terus dia jawabnya balik begini, Om Lim aja nggak ngerti matematika dan fisika, dia ngomong gitu. Saya langsung terkejut dengan kata-kata ini. Bener juga ya, rupanya seorang anak SMA mampu sebuah kata memberikan saya satu pencerahan ya, yang membuat diri saya itu akhirnya tersadarkan dengan kalimat itu. Dan akhirnya saya diperkenalkan dengan salah seorang yang sukses di dunia bisnis waktu itu, dan
singkat cerita, saya ikut sebuah seminar. Nah, di seminar itulah yang titik tolak perubahan saya untuk saya itu mau menjadi orang yang sukses. Nama seminarnya itu apa ya? Nama seminarnya Personal Development Seminar yang diadakan oleh guru saya, yaitu Dr. Andrew Ho dari Malaysia. Guru kita. Guru kita ya, guru kita bersama. Jadi, berarti dari guru les akhirnya masuk ke dunia bisnis dan itu pada saat 19 tahun ya? Waktu usia 19 tahun. Dan ketika saya keluar dari seminar itu, saya langsung memutuskan untuk saya berhenti jadi guru les dan saya full time sebagai orang pebisnis. Ya, dan waktu itu saya baca banyak sekali kisah tentang perjuangan Bro di mana karirnya cepat sekali ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi dari sejak bergabung dan saya lihat itu banyak pencapaian-pencapaian di usia sangat muda. Ya. Jadi gini, waktu itu saya berhasil mencapai jenjang karir manajer tertinggi di perusahaan tersebut. Waktu itu saya usia 21 tahun. 1,5 tahun setelah saya keluar dari seminar itu, saya berhasil membeli mobil yang pertama. Jadi pribadi. Itu di usia berapa tahun? Di usia 21 tahun. Masih kuliah? Masih kuliah. Nah, jadi waktu itu saya memutuskan, karena saya 17 tahun udah mandiri secara finansial, saya memutuskan untuk sama sekali tidak minta uang lagi sama orang tua. Justru pada usia 19 tahun, saya malah membantu menafkahi pengeluaran keluarga. Pada saat itu semester berapa? Kalau 19 tahun itu semester 4 ya. Semester 4. Semester 4 jadi semester 4 sudah mandiri, 4. Sudah ini ya, sudah minta uang. Jadi titik puncaknya itu pada waktu usia 21 tahun. Nah, waktu itu seperti kita ketahui 21 tahun itu waktu itu usia tahun 97 Indonesia puncaknya krisis moneter. Yang paling parah itu adalah ketika itu US dollar yang asalnya cuma 1.700. Ya, itu sekarang tiba-tiba dalam waktu singkat yang pernah hidup di tahun 97 ya, pemirsa ya, itu Anda pasti mengalami US dollar tuh naik dalam sampai angkanya 15.000. Itu hitungannya dalam hitungan bulan ya, cepet banget gitu. Sehingga waktu itu namanya usaha apapun pasti habis. Ya, karena apalagi usaha orang tua itu pakai pinjam kredit dari bank. Bunganya itu yang asalnya cuman sekian persen bisa naik sampai puluhan persen. Tentu usahanya nggak bisa tahan. Nah, itulah yang paling berat awalnya dari situ. Jadi waktu itu sudah mandiri tapi tetap ada tantangan yang terpukul. Terpukul. Tapi waktu itu boleh cerita sedikit bagaimana seorang anak muda umur segitu kan biasanya masih main-main, pasti dong. Santai. Nah, kenapa bisa serius di bisnis dan sebagainya? Ya karena terdesak keadaan, Bro. Filosofinya apa waktu itu? Karena kepepet. Jadi waktu itu saya terdesak. Kalau misalkan saya nggak mandiri, otomatis kuliah itu pasti terbelengkalai. Padahal waktu SD, SMP, SMA saya termasuk ranking. Tetapi waktu kuliah saya nggak tahu tujuan hidup. Saya nggak tahu tujuan kuliah. Sehingga IP saya sempat hampir 1,0. Semua mata kuliah waktu itu. Dan sampai satu titik, selain tantangan tadi, sampai satu titik saya pernah baca yang Pak Chandra adalah bagaimana lebih mau habiskan susahnya dulu, bagaimana waktu muda itu fight sehingga bisa nikmati lebih panjang. Itu gimana ceritanya? Ceritanya gini, itu gara-gara seminar tadi. Gara-gara seminar tadi itu saya disadarkan bahwa yang namanya tujuan hidup itu nggak cuma seperti ini. Betul. Padahal waktu itu saya kuliah titip absen ya, itu hal-hal yang wajar lah ya. Saya kuliah juga sepertinya pamitnya sih kuliah gitu loh, tapi mainnya di tempat main meja biliar. Ya dari pagi sampai malam gitu loh. Tapi pulangnya ngakunya habis kuliah gitu. Jadi positifnya mungkin mau lebih cepat sukses sehingga bisa menikmati waktu lebih banyak di usia muda. Sebetulnya lebih tepatnya itu waktu saya ikut seminar itu saya disadarkan untuk apa sih yang sudah kita berikan untuk orang tua kita. Nah, dari situlah saya baru sadar bahwa saya belum memberikan apa-apa untuk orang tua saya. Nah, itulah yang mendesak saya untuk saya harus segera sukses dalam usia yang sangat muda. Kita tahan dulu dan pemirsa jangan kemana-mana dulu, kita akan komersial break dulu.